Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Rahmatullah, angkatan 15, peserta Latsar CPNS tahun 2021. Di sini saya akan mencoba menjelaskan analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi, yang mana tupoksi saya di tempat kerja adalah sebagai seorang sanitarian di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan. Nah, sebelumnya kita akan coba menjelaskan tupoksi sanitarian itu sendiri adalah yang pertama mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan. Yang kedua, melakukan pengamatan dan pengawasan kesehatan lingkungan. Yang ketiga, melakukan pemberdayaan di lingkungan rumah sakit dalam maupun meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan teknik penapisan isu dengan tabel USG, yang mana U adalah urgent, yang kedua S-nya adalah seriously, dan yang G adalah crowds. Mana saya mencoba mengangkat isu kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah kurang terlaksananya pengelolaan sampah medis sesuai standar di rumah sakit. Yang kedua, masih banyaknya masyarakat atau keluarga pasien yang merokok di area rumah sakit. Dan yang ketiga, pengelolaan IPAL tidak dilakukan setiap hari. Nah, dari kriteria tersebut, saya mencoba memberi penilaian yang mana untuk U-nya, isu yang pertama, yaitu 4, dan seriously adalah 5, dan growth-nya 4. Nah, di sini kita dapatkan nilai 13. Untuk isu yang kedua adalah masih banyaknya masyarakat atau keluarga pasien yang merokok di area rumah sakit dengan U 3, seriously 4, dan G-nya adalah 2 dengan mendapatkan total nilai 9. Nah, isu yang ketiga, pengelolaan IPAL tidak dilakukan setiap hari dengan kriterianya dengan U 4, S-nya 4, G-nya 3 dengan kita dapatkan total nilainya 11. Jadi, dalam perankingan isu yang pertama adalah kurang terlaksananya pengelolaan sampah medis sesuai standar rumah sakit. Dan ranking yang kedua adalah pengelolaan IPAL tidak dilakukan setiap hari. Dan ranking yang ketiga, masih banyaknya masyarakat atau keluarga pasien yang merokok di area rumah sakit. Nah, selanjutnya kita tadi dalam perankingan tersebut kita mencoba melakukan teknik analisis isu dengan metode Fishbone, yang mana isu yang kita dapatkan tadi adalah kurang terlaksananya pengelolaan sampah medis sesuai standar di rumah sakit. Secara mendalam kita pelajari manusianya, saya dapatkan adalah para medis tidak melakukan pemilahan sampah saat proses pewadahan. Dan yang kedua, kurangnya pengetahuan para medis tentang pemilahan sampah. Dan untuk metodenya, yang pertama, tidak ada peringatan mengenai pemilahan sampah medis. Yang kedua, sulitnya memisahkan sampah medis pada tahap pengumpulan sampah. Dan yang ketiga, dalam kondisi materialnya adalah sarana dan prasarana kurang memadai. Nah, itulah teknik analisis isu dengan metode Fishbone. Selanjutnya, kita akan mencoba metode dengan SWOT. SWOT yang pertama adalah S-nya atau strength, kekuatannya adalah terkelolanya sampah medis dengan baik dan sesuai standar. W atau weak-nya, kelemahan. Jika isu ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada yang pertama, rusaknya lingkungan di sekitar. Yang kedua, tidak berjalannya kegiatan penyihatan lingkungan di rumah sakit. Yang ketiga, terjadinya infeksi nosokomial. Dan O, the opportunity atau alias kesempatan adalah di masa yang akan datang diharapkan tidak timbul masalah akibat kesehatan lingkungan di rumah sakit. Nah, yang terakhir adalah ancamannya terjadi pencemaran lingkungan dan memungkinkan terjadinya penyebaran penyakit. Oke, dari beberapa teknik yang tadi, kita dapat rekomendasi alternatif penyelesaian masalah yang kita dapatkan adalah yang pertama, isu yang kita munculkan adalah tidak terlaksananya pengelolaan limbah medis sesuai standar, yang mana penyebabnya tidak dilakukannya pewadahan sampah medis sesuai jenis dengan benar. Nah, alternatif penyelesaiannya melakukan pengawasan pengelolaan sampah medis, dan tahap alternatif penyelesaiannya yang pertama
membuat poster mengenai pentingnya pemilahan sampah medis. Yang kedua, melakukan pemilahan sampah medis pada pengelolaannya. Yang ketiga, memberikan penjelasan kepada para medis tentang pengelolaan sampah medis. Dan hasil yang diharapkannya adalah sampah medis yang dihasilkan di rumah sakit terkelola dengan baik dan benar dan tidak membahayakan lingkungan juga masyarakat sekitar. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini adalah yang pertama kasih sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit, yang kedua saya sendiri sanitarian, dan ketiga para medis, dan yang terakhir adalah koordinator CS atau cleaning service. Nah, itulah alternatif pemecahan masalah yang saya dapatkan di rumah sakit dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.